Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yaitu Wiwin Khairiyah, Mahmudi, Ina Inayatullah Zakiyah dan Murdikatus Soimah dari kelas B6 akan mempersembahkan video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah desain pembelajaran PAI. Asesmen diagnostik. Sudahkah kalian tahu syarat utama sholat? Tahukah kalian tentang toharoh? Apakah fungsi melakukan toharoh dan bagaimana cara melakukan toharoh? Toharoh. Pengertian. Toharoh di dalam Islam merujuk pada keadaan bersih dari hadas dan najis yang merupakan syarat untuk melaksanakan ibadah dengan sah. Kebersihan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam Islam. Jenis toharoh. Toharoh terbagi dua. Pertama, toharoh dari hadas, merupakan keadaan bersih dari hadas kecil seperti buang air dan hadas besar seperti junub. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu." Kedua, toharoh dari najis adalah membersihkan sesuatu yang terkena najis, yaitu benda atau zat yang dianggap kotor dan dapat menghalangi sahnya ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222, "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." Cara melaksanakan toharoh. Pertama, wudhu, yaitu untuk menghilangkan hadas kecil yang dilakukan dengan mencuci bagian tubuh tertentu menggunakan air yang suci. Hadis Nabi Muhammad SAW, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. 2. Gusel, yaitu untuk menghilangkan hadas besar dilakukan dengan membasuhkan air yang suci ke seluruh tubuh. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6 juga menyinggung perlunya gusel setelah berhubungan suami istri atau setelah haid. Ketiga, tayamum sebagai pengganti wudhu atau gusel ketika air tidak tersedia, yaitu dengan menggunakan debu yang suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6, "Jika kamu tidak mendapatkan air, maka tayamumlah dengan tanah yang baik." Manfaat toharoh. 1. Mendekatkan diri kepada Allah. Toharoh membantu seorang muslim untuk berada dalam keadaan suci yang merupakan syarat penting untuk melaksanakan ibadah seperti sholat. Dalam keadaan bersih, seseorang lebih fokus dan khusyuk dalam beribadah. 2. Memberikan rasa tenang dan nyaman. Dalam keadaan bersih, seseorang merasa lebih nyaman dan tenang, baik secara fisik maupun mental. Toharoh juga membawa ketenangan jiwa sebelum melaksanakan ibadah. 3. Menjaga kesehatan fisik. Praktik kebersihan yang diajarkan dalam toharoh seperti wudhu dan mandi membantu menjaga kebersihan tubuh dan mencegah penyebaran penyakit, karena kebersihan merupakan bagian dari iman. 4. Mendapatkan pahala dari Allah. Setiap tindakan untuk menjaga kebersihan dan melakukan toharoh dengan niat yang baik akan mendapatkan pahala dari Allah. Ini meningkatkan kualitas ibadah dan keimanan. 5. Meningkatkan kedisiplinan. Melaksanakan toharoh secara rutin mengajarkan disiplin dan tanggung jawab dalam menjaga kebersihan diri. Ini menciptakan kebiasaan positif yang berlanjut dalam kehidupan sehari-hari. 6. Menghindari najis dan hal-hal yang dilarang. Dengan memahami toharoh, seorang muslim akan lebih sadar tentang hal-hal yang najis dan diharamkan, sehingga dapat menghindarinya. Ini memperkuat ketakwaan dan kesadaran dalam berperilaku. Kesimpulan, toharoh adalah aspek fundamental dalam praktik ibadah di dalam Islam. Memastikan keadaan bersih dari hadas dan najis merupakan sangat penting agar ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Toharoh memiliki banyak manfaat yang tidak hanya berkaitan dengan aspek spiritual, tetapi juga aspek kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melaksanakan toharoh, seorang muslim dapat menjaga hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala serta memberikan dampak yang baik di lingkungan, keluarga, dan masyarakat. Semoga bermanfaat dan terima kasih.